kabarnya? Tetap stay di rumah ya. Sekarang kita mau sekolah minggu dulu. Untuk membuka sekolah minggu hari ini, kita mau nyanyi daki daki daki. Bisa dong. Sekolah minggu hari ini kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan pada hari Tuhan. Kiranya bersama-sama menyertai kami Tuhan, menyertai sekolah minggu ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau sertai kami, siapkan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, sekarang kita mau firman nih. Sebelum firman, kita sambut firmannya sambil nyanyi firman. Bisa kan? Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi di sekolah minggu GKJTU Kinasih. Pastinya kalian masih semangat? Semaput, loh, kok semaput? Harus semangat ya, karena pagi ini Mas Petrus mau cerita tentang sesuatu yang luar biasa. Nah, luar biasa apa sih yang akan diceritakan? Nah, sebelum saya cerita, Mas Petrus pingin tanya tentang hobi dan cita-cita. Kamu punya cita-cita apa? Cita-cita pasti yang tinggi ya, jangan yang remeh-remeh, remeh-temeh. Cita yang tinggi. Aku suatu saat mau jadi seperti ini. Suatu saat aku ingin jadi presiden. Suatu saat aku ingin jadi pengusaha yang sukses. Suatu saat aku ingin jadi dokter, aku ingin jadi polisi, aku ingin jadi seorang musisi, aku ingin jadi seorang pendeta, aku ingin menjadi seorang dokter, ataupun apa saja yang bisa membuat kalian bangga, kalian menjadi orang yang berdampak
untuk dunia. Oke? Nah, untuk firman kali ini ada kaitannya dengan cita-cita, harapan, ataupun asa atau visi, sesuatu yang diimpikan di masa mendatang. Aku ingin menjadi sesuatu. Oke? Untuk kalian saat ini, tahu kalian masih sekolah, kalian masih menimba ilmu, menjadikan bekal kalian nanti agar suatu saat kalian menjadi manusia yang berdampak dan hidup kalian akan memuliakan nama Tuhan. Setuju? Setuju. Baik, kita akan mendasarinya di Matius 25 ayat yang ke-29. Matius 25 ayat yang ke-29. Begini bunyinya. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. You see that? Ini adalah cerita dari perikop dengan judul perumpamaan tentang talenta. Nah, begini ceritanya. Sederhana ya. Suatu ketika ada seorang tuan. Kalau tuan ya jelas memiliki harta yang berlebih ya. Kemudian dia mempunyai 3 orang hamba. Salah satu hamba yang pertama diberikan 5 talenta. Hamba yang kedua diberikan 2 talenta. Sementara hamba yang ketiga diberikan 1 talenta. Mengapa pemberian talenta ini berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya? Karena Tuhan ini memberikan sesuatu yang sesuai dengan kesanggupan dari hamba tersebut. Aku hanya sanggup untuk mengelola 5 talenta ini, mata uang pada saat itu ya. Nah, pada saat ini kita kembali dulu. Pada saat talenta itu nilai mata uang 5 talenta. Nah, orang yang pertama itu mengolah 5 talenta tersebut sehingga mendapatkan laba atau keuntungan 5 talenta juga. Jadi totalnya ada 10. Sementara yang kedua, dia mengelola 2 talenta yang dia miliki dan dia memiliki keuntungan 2 talenta juga, sehingga talenta yang dimiliki dia ada 4 talenta. Sementara orang yang ketiga atau orang yang terakhir itu hanya punya 1 talenta dan dia tidak mengembangkan apa yang sudah dipercayakan oleh tuannya, dan dia mengubur uang itu, talenta itu dalam tanah, sehingga ya apa yang dipercayakan tidak bisa berkembang. Suatu ketika tuannya pulang mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya tadi. Hamba yang pertama dengan bangga dong, tuan talenta yang diberikan mendapatkan keuntungan laba 5 talenta, sehingga dia mendapatkan 10 talenta. Yang kedua pun sama, dia mengelola 2 talenta meskipun lebih sedikit, tapi dia juga keuntungannya 100%, sama dengan orang yang pertama tadi, sehingga dia mendapatkan 4 talenta. Sementara orang yang ketiga, hamba yang ketiga, dan yang terjadi, dia tidak bisa mengembangkan talenta. Satu ya tetap 1. Oke, dan akhirnya talenta 1 talenta dari orang ketiga tadi diberikan aja kepada orang yang memiliki 10 talenta. Tuan itu mengambilnya dan diberikan kepada orang lain. Seperti di ayat yang ke-29 tadi, apa yang ada padamu akan diberikan menjadi sesuatu yang berkelimpahan, tapi apa yang tidak ada padamu pasti diambil juga, diberikan kepada orang lain tadi. Nah, cerita ini menginspirasi kita bersama
bahwa cita-cita yang tidak pernah diperjuangkan tidak akan pernah jadi kenyataan. Oke? Cita-cita yang tidak pernah diperjuangkan tidak akan pernah jadi kenyataan. Itu intinya. Dia tadi memperjuangkan 5 talenta. Orang yang pertama, orang yang kedua pun juga memperjuangkan 2 talenta dan mendapatkan 2 talenta. Sementara yang ketiga tidak memperjuangkan talenta, dia tidak mengembangkan. Nah, bagaimana dengan kita? Tentunya Tuhan sudah memberikan begitu banyak potensi yang dititipkan kepada kita. Potensimu apa? Hobimu apa? Cita-citamu apa? Kamu suka menyanyi? Suatu saat kamu harus membuat lagu, mengembangkan potensimu, dan lagu-lagu yang kamu ciptakan akan memuliakan nama Tuhan. Seperti itu. Jika kamu memiliki potensi untuk olahraga, contohnya kamu suka main bola, tidak? Jadilah pemain bola yang ya dikatakanlah nomor 1. Kalau seperti saat ini ada Messi, ada Ronaldo. Pikirkanlah suatu saat aku akan menjadi the next Ronaldo, atau suatu saat aku akan menjadi pemain bola profesional sehingga orang-orang akan jadi bangga akan hadirnya aku di dunia ini. Atau menjadi dokter, suatu saat aku akan jadi dokter dan aku kembangkan talenta yang aku miliki sehingga suatu saat nanti aku bisa membantu orang lain, menyelamatkan nyawa orang lain. Bukankah itu juga hal yang mulia? Atau menjadi seorang guru. Oke? Kamu saat ini sekolah menimba ilmu, kemudian ilmu sudah menumpuk. Saatnya nanti saat kamu jadi guru, kamu berbagi ilmu itu kepada generasi yang selanjutnya, sehingga dunia ini akan semakin berkembang karena ilmu itu berkembang. Oke? Kamu akan menjadi penyalur ilmu pengetahuan, itu guru, atau hal yang lain, menjadi hakim atau polisi. Jika menjadi hakim, kamu akan melihat sesuatu harus adil. Ini tidak adil, ini yang adil, ini salah, ini benar. Kamu akan menjadi orang yang benar-benar menjadi hakim yang adil, sehingga apapun perkaranya, nama Tuhan bisa dimuliakan dari keputusan yang kamu ketok jedok. Seperti itu. Jadi tidak ada kata aku nggak bisa, aku diam aja, dan pada akhirnya kamu bukan siapa-siapa karena kamu tidak melakukan apa-apa. Seperti tadi contohnya, kalau aku mengusahakan 5 talenta, aku mendapatkan 5 talenta, jadinya 10. Oke? Kamu ngapain? Selama ini ngapain? Buang-buang waktu. Hanya main game, tidak jelas gitu, buang-buang waktu. Ya, boleh main game, tapi ingat waktunya. Jangan sampai masa anak-anakmu juga, masa kanak-kanak ini akan terbuang sia-sia. Boleh, tapi ada waktunya. So, kalau kamu sudah menjadi dewasa, kamu juga mempunyai orientasi yang berbeda. Oke, saat ini kamu harus membentuk dirimu sendiri. Tidak ada kata tidak bisa. Kamu pasti bisa. Yakin, karena dalam Tuhan kamu akan diberikan kekuatan, maka kamu akan bisa melakukan apapun itu. Selama itu akan memuliakan nama Tuhan. Setuju? Setuju? Yakin kamu bisa? Yakin kamu pasti bisa. Kita pasti bisa. Dalam nama Yesus, kita pasti bisa. Demikian cerita kita pada hari ini. Semoga cerita ini menginspirasi kita semuanya sehingga kita menjadi orang yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa. Mana nih firmannya tadi? Bagus kan?
Kita kan udah nyanyi firman, sekarang kita mau persembahan, kita mau nyanyi bersyukur. Kita udah persembahan, soalnya kita mau doa persembahan sama doa penutup. Jadi kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan hari ini. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati hati Tuhan. Dan setelah minggu ini Tuhan, kiranya kami telah memberi apa yang kami punya Tuhan, kiranya dapat dikelola dengan baik Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri setelah minggu ini Tuhan, kiranya Engkau sertai kami Tuhan, beri kami kesehatan selalu di rumah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa.